Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha bukan hanya perayaan semata. Ia adalah hari agung, hari yang disebut langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hari terbaik di sisi Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, tidak ada amal yang dilakukan pada hari-hari lain yang dicintai Allah dibandingkan amal yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan dalam hadis lain pun juga disebutkan hari paling agung di sisi Allah adalah hari raya kurban. Hadis riwayat Abu Daud dinilai sahih oleh Al-Albani. Ini menunjukkan bahwa ibadah kurban adalah salah satu ibadah terbesar dalam Islam. Tapi seperti halnya ibadah lainnya, ada aturan dan adab yang harus dijaga. Jangan sampai kita niatkan sudah benar, semangatnya tinggi, tapi malah terjatuh pada hal-hal yang membuat kurban kita tidak diterima. Maka di video kali ini kita akan membahas secara lengkap 5 larangan penting bagi orang yang berkurban berdasarkan dalil sahih dan penjelasan ulama. Sebelum saya lanjut, sempatkanlah salawat kepada Rasulullah di kolom komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Terima kasih yang like dan subscribe-nya. Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan yang pertama adalah tidak boleh potong rambut dan kuku. Larangan pertama ini seringkali terabaikan, padahal dalilnya sudah sangat jelas. Bagi siapa saja yang sudah berniat berkurban, maka dilarang memotong rambut dan kukunya sejak masuk 1 Zulhijjah sampai hewan kurban disembelih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian telah melihat hilal atau bulan baru bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia mengambil rambut dan kukunya sampai ia menyembelih hewan kurbannya. Hadis riwayat Muslim. Ini bukan perintah mutlak bagi semua orang, tapi terkhusus bagi yang berkurban secara pribadi. Ulama menjelaskan bahwa larangan ini menunjukkan penggangguan terhadap ibadah kurban, agar orang berkurban ikut merasakan nuansa ihram, mendekatkan diri kepada Allah secara total. Apakah berdosa jika tetap memotong kuku dan rambut? Mayoritas ulama mengatakan hukumnya makruh, namun sebagian ulama seperti Hambali menganggapnya haram. Maka lebih selamat tinggalkan saja hal itu demi kesempurnaan ibadah. Lalu yang kedua, menyembelih hewan, menyembelih sebelum sholat id. Sering terjadi sebagian orang karena terburu-buru ingin menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha. Ini keliru. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyembelih sebelum sholat id, maka sembelihannya itu hanyalah daging biasa yang diberikan kepada keluarganya dan bukan termasuk kurban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, waktu penyembelihan kurban baru sah setelah selesai sholat id dan khutbah. Kalau disembelih sebelum itu, maka tidak sah sebagai kurban dan harus diganti jika masih ingin mendapatkan pahala kurban. Lalu yang ketiga, berkurban dengan hewan cacat. Kurban adalah bentuk takarub kepada Allah. Maka kita harus memberikan hewan terbaik, bukan yang sembarangan, apalagi cacat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan kurban: yang buta sebelah, yang jelas butanya, yang sakit dan nyata sakitnya, yang pincang dan jelas pincangnya, yang sangat kurus hingga tidak punya sumsum. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Hewan kurban harus sehat, cukup umur, tidak kurus parah, dan tidak cacat fisik. Ini bukan sekedar syarat, tapi bentuk penghormatan terhadap ibadah. Bayangkan bagaimana jika kita menghadap tamu penting dengan hadiah yang rusak. Tentu tidak pantas, apalagi ini persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, niat tidak ikhlas. Ibadah kurban harus dilandasi keikhlasan. Jika niat kita berkurban agar dilihat orang, dipuji, ataupun pencitraan sosial, maka kurban kita sia-sia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Daging dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Kurban bukan ajang pamer di media sosial, maka perbaiki niat, pastikan kurban ini adalah karena Allah semata. Yang kelima, memanfaatkan atau menjual bagian kurban untuk kepentingan pribadi. Beberapa orang mungkin tergoda untuk menjual kulit, tanduk, atau bagian lain dari hewan kurban untuk mendapatkan uang. Ini jelas sudah dilarang. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada pahala kurban baginya. Hadis riwayat Hakim. Bahkan panitia atau orang yang menyembelih pun tidak boleh diberi upah dari bagian hewan kurban. Jika ingin memberi mereka hadiah, itu dari dana pribadi, bukan dari daging ataupun kulit hewan kurban. Sahabat yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurban adalah ibadah besar, penuh makna dan bernilai tinggi di sisi Allah. Tapi janganlah sampai semangat kita tidak diiringi ilmu, sehingga kurban yang kita lakukan menjadi tidak sempurna atau bahkan tidak diterima. Dengan menjaga 5 larangan ini, tidak potong kuku dan rambut, tidak sembelih sebelum sholat id, tidak digunakan hewan cacat, tidak niat selain Allah, tidak menjual bagian hewan kurban. Insya Allah, ibadah kurban kita akan menjadi kurban yang mabrur dan diberkahi. Jangan lupa di-share video ini agar semakin banyak yang tahu ilmunya. Like dan komen dan subscribe juga channel ini agar dakwah ini terus tersebar. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.